Ya, pemirsa, dialog kita kembali lanjutkan, kita ke Ibu Yeni Sucipto. Bu Yeni, tadi kita sempat ingin membahas mengenai sebetulnya modusnya seperti apa, di titik-titik mana saja. Kan kalau kita lihat ada beberapa proses dalam ketika mendiskusikan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Di titik-titik mana sih kemudian ada titipan-titipan anggaran itu, Bu? Sebenarnya kalau titik krusialnya itu ada di pembahasan setelah proses KUA PPAS ya, kebijakan umum anggaran, pada saat eksekutif mengusulkan RKA SKPD yang dibahas oleh teman-teman di DPR. Nah, sebenarnya ada titik-titik yang bisa dimainkan oleh kawan-kawan elit politik pada saat di DPRD karena ini kan DPRD kan bukan hanya melibatkan DPRD ya, tapi dengan eksekutif di instansi-instansi tersebut, kemudian artinya dimungkinkan kong kali kong dengan bawahan-bawahan dari Pak Ahok sendiri. Bisa dimungkinkan seperti itu. Ini bukan hanya terjadi di DKI Jakarta ya, tetapi hampir semua kabupaten kota yang kita coba untuk nilai sebenarnya bahwa kong kali kong itu bisa terjadi pada saat proses pengusulan di dalam dokumen RKA SKPD, begitu kan, memasukkan titipan-titipan program begitu. Nah, modusnya seperti itu. Kenapa kita bilang bahwa pengawalan di proses pembahasan di RKA SKPD itu penting sebenarnya, karena kita tidak menginginkan bahwa kecolongan ya, baik itu entah itu eksekutif dengan legislatif. Saya rasa ini yang bermain bukan hanya teman-teman di DPRD, tapi juga karena yang memasukkan dari eksekutif. Nah, ini sebenarnya titik tekannya begini, bahwa fungsi-fungsinya ya, satu fungsi fungsi budgetingnya yang melekat kepada DPRD itu tidak berfungsi, sehingga kenapa akhirnya muncullah alokasi-alokasi anggaran yang dianggap siluman. Yang kedua adalah eksekutif sebagai pengusul, sebagai penyaji secara teknokratis, itu mampu juga memainkan itu. Nah, ini kontrolnya sebenarnya pada kepala daerah. Seperti apa sih sebenarnya birokrasi di bawahannya? Karena titik kontrolnya ada karena pengguna anggarannya adalah kepala daerah. Ketika misalnya Ahok bisa kemudian punya versi sendiri dan jauh lebih murah daripada RAPBD yang diajukan oleh DPR, itu artinya bahwa Ahok tahu birokrasi, tahu sebetulnya budgetnya berapa-berapanya gitu? Sebenarnya begini, yang didorong oleh DKI Jakarta dengan membuat e-budgeting itu sebenarnya mencoba untuk menjalankan amanat undang-undang pemerintahan daerah mengenai informasi keuangan daerah. Itu lebih bagus begitu loh, bagus sebagai inovasi begitu kan di suatu daerah, karena ini bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kita tahu berapa besar program yang ke arah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Hanya saja di sini tidak tertransformasikan dengan baik kepada DPRD, begitu kan, sehingga keputusan yang terjadi adalah keputusan politis. Kalau kita mencoba untuk ini ya, kita tidak bisa menegasikan ada proses pada saat menjalankan pembahasan, ada proses politis, ada proses teknokratis, top down, bottom up, dan partisipatif. Hanya saja yang kita nilai saat ini yang berjalan adalah proses politisnya, tetapi menegasikan proses-proses yang keempatnya tadi, top down, bottom up, partisipatif, dan mengenai teknokratisnya, begitu kan. Nah, di DPRD sendiri, di eksekutif sendiri sudah mencoba untuk mengusulkan dalam bentuk teknokratisnya adalah e-budgeting. Nah, kesalahannya Ahok begitu kan, ini sama-sama salahnya ya. Ahok tidak mencoba untuk mengusulkan sesuai dengan e-budgetingnya. Mungkin begitu. Ada komunikasi yang terputus di sana. Iya, betul. Sisi lain DPRD tidak pernah memahami secara teknokratis mengenai e-budgeting. Masa sih mereka tidak paham e-budgeting DPRD? Ya, saya rasa begitu. Akhirnya kan keputusannya keputusan politik kan begitu. Tidak mengerti atau tidak mau tahu? Saya kira dua-duanya bisa. Tidak paham dan tidak ini. Kalau kita bilang ada statement ya dari teman-teman DPRD bahwa mereka bilang salah satu pelanggarannya adalah DPRD menyatakan tidak ada payung hukum mengenai e-budgeting. Coba kita melihat sebenarnya di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 soal pemerintahan daerah, di bab
22 mengenai informasi Pemda, pasal 39 itu 31 pasal 1 dan pasal ayat 1 dan pasal ayat 2. Ayat 1 mengenai informasi pembangunan daerah, yang kedua adalah informasi mengenai keuangan daerah. Yang kedua ayat kedua yaitu informasi pemerintahan dikelola dalam suatu sistem informasi Pemda, begitu loh. Nah, ini sebenarnya letaknya seperti apa? Letaknya di mana kesalahannya, begitu kan? Kalau Pemprov itu mencoba untuk menjawab, sebenarnya mengimplementasikan undang-undang itu, tetapi DPR itu menyatakan tidak ada payung hukumnya. Tadi, kan Anda menyatakan ini bahwa sebetulnya masalah prosedural dan masalah komunikasi gitu ya, antara mungkin DPR bisa dikatakan belum tahu apa yang namanya e-budgeting. Tapi kalau misalnya kita bicara modus, apakah kemudian hal-hal yang tidak diketahui dalam tanda kutip oleh DPR ini bisa dijadikan modus juga? Bisa saja begitu, karena kan kita bilang yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pembahasan APBD ini itu lebih banyak didominasi oleh persoalan politis, menegasikan 4 yang tadi itu, soal top down partisipatif dan mengenai persoalan teknokratisnya, tetapi mencoba untuk mengedepankan soal politisnya, sehingga keputusannya keputusan politis. Hak angket itu kan keputusan politis juga. Tetapi sebenarnya kalau yang saya sampaikan di awal bahwa kekisruhan ini itu diawali hanya karena persoalan administratif, begitu loh ya. Administratifnya karena apa? DPRD Pemprov telat mengajukan ke Kementerian Keuangan, kemudian belum ada tanda tangannya Banggar, kemudian belum adanya rincian secara khusus. Nah, ini kan keinginan kekhawatiran kita bahwa kekisruhan ini akan dijadikan modus-modus transaksional sebenarnya, baik itu antara eksekutif dengan legislatif. Itu yang kita tidak inginkan, begitu. Karena kan kita tahu bahwa yang menjalankan, yang bertanggung jawab penuh adalah kepala daerah. Tapi kan kita belum tahu sebenarnya sejauh mana tata kelola yang dijalankan oleh staf-stafnya di eksekutif, begitu. Bu Yeni, kalau boleh tahu selain modus yang seperti ini, artinya berkelit dari aturan-aturan administratif, kira-kira modus apa lagi yang sering terjadi kalau selama pengamatan Fitra terhadap apa yang di era PBD di kalau untuk pengelolaan keuangan daerah, kita berefleksi ada di beberapa kabupaten kota, dan itu juga terjadi tidak hanya di Jakarta ya? Iya, di DKI, begitu kan. Modus-modus yang ada, yang ditemukan oleh teman-teman KPK, gitu kan. Salah satunya adalah mengenai laporan fiktif, kemudian penggelapan, penyalahgunaan, kemudian ada salah satunya adalah potensi korupsi. Itu diantaranya itu lebih banyak mengenai persoalan pengadaan, kan begitu. Dan itu biasanya nomenklaturnya ada di barang dan jasa dan modal. Kalau kita modal, kita tahulah. BPK saja mencoba untuk menilai bahwa hampir 45% itu berpotensi untuk dikorupsi dengan adanya itu tadi laporan fiktif, penggelapan, penyalahgunaan. Kemudian di barang dan jasa karena itu habis pakai gitu kan. Itu juga lebih banyak laporan-laporan fiktif. Nah, yang kita nilai di DKI Jakarta, karena kemarin kita mencoba untuk menemukan bahwa banyak pengadaan yang dimunculkan, begitu kan. Karena pengadaan ini kan modusnya mereka adalah kong kali kong dengan pihak swasta. Kan salah satunya kalau di Jakarta ini di sektor pendidikan ya. Karena kalau tadi Anda mengungkap datanya justru contohnya ada di sektor pendidikan, dan juga kalau kita lihat APBD DKI Jakarta 2015, anggaran seluruhnya justru ada di classroom audio, puluhan ribu UPS, dan juga pelatihan guru luar negeri. Kenapa di sektor pendidikan? Ya kalau kita bilang kan, kalau berbicara soal pendidikan itu kan lahan basah sebenarnya untuk di pendidikan. Bu Yeni, kita tahan dulu karena sudah tersambung di telepon, bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Ada Bapak M. Taufik, beliau adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Taufik, dari pihak DPRD sendiri menyatakan bahwa Ahok kemudian melakukan pengaduan masalah dana siluman era PBD ini gara-gara memang Ahok sudah mengetahui akan terjadi hak angket. Apa komentar Anda, Pak Taufik? Iya, itu kan reaksi atas keputusan angket DPRD saja. Itu. Kalau nggak ada angket, saya kira gubernur tenang-tenang aja. Contohnya apa? 2014 sudah terjadi, kalaupun baru lapor sekarang. Pelaksana kan semua ada di eksekutif gitu loh. Baik.
Baik, Pak Taufik, mengenai hak angket ini apakah memang betul-betul serius hak angket atau justru hanya gertak sambal, Pak Taufik? Nggak ada serius, masa ada angket retak sambal, serius. Karena kita melihat, kenapa angket? Karena kita melihat sudah ada pelanggaran dalam hal proses pembahasan pengesahan APBD. Pelanggarannya di sebelah mananya tuh, Pak? Begini, kan saya sering sampaikan bahwa APBD itu dibahas di Dewan, karena APBD itu nanti keluarnya dalam bentuk perda. Yang bikin perda itu Dewan, Mas. Ya. Nah, tiba-tiba yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, APBD yang sudah sama-sama disepakati tanggal 27 Januari, ternyata yang diberikan yang lain. Nah, ini yang menurut saya cara-cara yang keliru gitu loh. Baik. Itu kan melanggar aturan. Iya, Pak Jadi Taufik, kita dibohongi aja. baik. Teman-teman dari Fitra kemudian juga memiliki versi RAPBD dari DPRD dan juga versi RAPBD dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, nggak Katanya ada apa-apa. banyak sekali perbedaan begitu. Apa komentar Anda mengenai hal ini, Pak? Iya pasti, Mas, pasti beda. Banyak hal yang terjadi perbedaan ya, dikarenakan ada juga yang SKPD-nya nggak mau jalanin karena bukan tupoksi dia. Banyak loh program yang begitu, yang kemudian dia minta supaya ini dicoret. Terus kan dananya tetap harus ada perimbangan. Iya. Jadi kalau kami mengatakan bahwa selama itu masuk dalam proses pembahasan itu sah-sah saja. Karena dibahas bersama SKPD loh. DPRD nggak bisa bahas sendiri. Baik, baik. Jadi bersama-sama, nggak ada yang namanya bahas DPRD sendiri. Bersama-sama SKPD. Mengenai e-budgeting Baik. sendiri bagaimana, Pak? Kemudian ada temuan dari ada statement dari Fitra sendiri bahwa DPRD sepertinya tidak mengetahui tentang e-budgeting. Oh, bukan nggak mengetahui, jangan so tahu itu Fitra itu. Masa nggak mengetahui e-budgeting? DPRD setuju e-budgeting. Ya. Cuman di mana ditaruhnya? Jadi harusnya gini ya, kalau e-budgeting diproses sebelum pengesahan APBD, terus ngapain disampaikan ke DPRD? E-budgeting itu kan buat alat, dia tidak masuk dalam proses pembahasan, alat untuk transparansi. Mestinya setelah selesai disahkan, kan dievaluasi Mendagri, balik lagi disahkan, masukinlah e-budgeting supaya tidak ada lagi yang menambah, mengurang gitu ya. Kemudian supaya masyarakat tahu itu dong. Baik. Kalau di awal-awal sudah masukin e-budgeting, kalau gitu membohongi kami. Ngapain Anda suruh anak buah ikut proses pembahasan, dianya sendiri menyampaikan rancangan APBD, itu kan melanggar prosedur. Baik. Ya. Baik. Oke. Pak Taufik, kita jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi tentunya di Dialog Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami Pak Taufik dan juga Bu Yeni tetap bersama kami dan pemirsa, kami akan segera kembali.